Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Devi selaku dosen pembimbing dasar-dasar pendidikan Islam. Tak lupa juga kepada teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan melaksanakan kuliah daring ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dituntun dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah pada saat ini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ya. Kami dari kelompok 7 dan materi yang kami bahas kali ini adalah landasan hukum dan politik pendidikan. Kami beranggotakan 4 orang, namun salah satu dari kelompok kami mungkin ada masalah. Kita doakan saja semoga cepat-cepat diberi solusi dan dimanapun dia berada semoga dilancarkan dan diberikan nikmat dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Yang pertama ada Novida Listiani sebagai pemateri pertama, dan selanjutnya saya sendiri, Indah Puspitasari, sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan yang terakhir Putri Mayangsari sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kali ini materi yang pertama akan disampaikan oleh Novida Listiani. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan saya sedikit ruang untuk menyampaikan materi yakni pengertian landasan hukum dan politik pendidikan. Nah, di sini kan ada 2 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dari landasan hukum, dan yang kedua yaitu politik pendidikan. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yakni landasan hukum. Nah, landasan hukum ini berarti sebuah landasan, sebuah dasar, atau menjadi titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Nah, karena kita sekarang membahas tentang pendidikan, berarti menjadi sebuah titik tolak dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sebuah negara. Nah, teman-teman, landasan hukum ini menjadi sebuah acuan dan arah kiblat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang ada di sebuah negara. Termasuk negara kita, yakni negara Indonesia, memiliki landasan hukum untuk penyelenggaraan pendidikan yang ada di negara ini. Dan perlu kita ketahui bahwa landasan hukum ini bersifat permanen dan mutlak, teman-teman. Karena memang ini menjadi sebuah dasar, sebuah landasan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan yang ada di negara. Nah, teman-teman, ada juga beberapa landasan hukum yang sifatnya relatif dan kondisional. Seperti contoh, sistem pengajaran dari seorang pendidik kepada peserta didiknya itu tidak didasari oleh sebuah landasan hukum. Mengapa? Karena memang sebuah sistem pendidikan, sistem pengajaran itu sifatnya relatif sesuai dengan karakteristik yang dihadapi oleh pendidik kepada peserta didiknya, seperti itu. Nah, teman-teman, itulah dia pengertian dari landasan hukum. Nah, kita lanjut kepada pengertian dari politik pendidikan. Teman-teman, politik pendidikan itu berasal dari 2 kata, yakni politik dan pendidikan. Politik itu gampangnya artinya tuh siasat, dan pendidikan yang artinya sebuah proses pembelajaran dari tidak tahu menjadi tahu, dan ini berlaku di semua lingkup dan sepanjang hidup. Nah, teman-teman, bisa kita artikan bahwa pengertian dari politik pendidikan ini berarti sebuah kebijakan dari pemerintah dalam bidang pendidikan guna untuk menyelenggarakan pendidikan Indonesia sesuai dengan ideologi dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Dan perlu kita ketahui bahwa politik pendidikan itu selaras, sealur, sejalan dengan ideologi yang dianut oleh sebuah negara tersebut. Seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Novida yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi kedua, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia,
tentang pendidikan dalam Undang-Undang 1945 itu berada pada alinea keempat. Dan selain itu juga ada pasal-pasal di mana pasal-pasal ini menjelaskan tentang pendidikan, yakni ada pasal-pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2 hingga 5, dan yang terakhir pasal 32. Pasal 31 ayat 1 itu menjelaskan tentang setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya, baik miskin atau kaya, itu juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kedua, pasal 31 ayat 2 hingga 5 itu negara Indonesia berkewajiban memberikan pendidikan terhadap warganya. Untuk yang ketiga adalah pasal 32. Ini menjelaskan tentang kebudayaan yang berada atau yang ada di Indonesia. Kedua adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memuat 59 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, fungsi, dan tujuan, hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan jalur dan jenis pendidikan, jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selain memuat pembahasan visi dan misi pendidikan, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, yakni terkait dalam dunia pendidikan, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang, dan jenis pendidikan, dan lain-lain. Adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini memuat 84 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, dalam undang-undang, kedudukan, fungsi, dan tujuan, prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan dosen, dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi, profesi, dan kode etik guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang ini memuat 97 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, lingkup, fungsi, dan tujuan, standar isi, proses, standar kompetensi, dan standar pendidikan, tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengantar, standar pembelajaran, dan lain sebagainya. Menurut peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan standar menurut pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Putri Mayangsari. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mayangsari. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi, yakni implementasi landasan hukum dan politik pendidikan dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Berbicara tentang pendidikan, pendidikan merupakan suatu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin baik mutu dan kualitasnya, maka semakin baik bangsa tersebut. Nah, baik teman-teman, dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut bahwa pendidikan merupakan pondasi utama dalam memajukan suatu bangsa. Akan tetapi pendidikan seringkali dihiraukan khususnya bagi kaum perempuan, yang mana pada dasarnya
pendidikan memiliki peranan penting. Nah, salah satu peranan penting tersebut ialah dalam keberlangsungan suatu kehidupan. Selanjutnya, suatu komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang memiliki kualitas dan mutu yang tinggi merupakan tujuan utama bangsa Indonesia. Di antara program-program yang perlu diluncurkan untuk menggapai cita-cita tersebut ialah berbagai kebijakan-kebijakan pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Sidiknas tahun 2003, yang mana dalam implementasinya meluncurkan berbagai kebijakan-kebijakan tertentu. Di antaranya adanya kebijakan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun di Indonesia, yang mana beriringan dengan meluncurnya kebijakan tersebut, pemerintah juga meluncurkan beberapa kebijakan, yakni adanya dana BOS, yaitu biaya operasional sekolah, dengan kata lain memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu membebaskan pungutan bagi peserta didik SD, SMP, SMA yang orang tua atau walinya kurang mampu. Yang kedua yaitu meringankan beban biaya operasi sekolah kepada peserta didik SD, SMP, SMA. Mungkin itu beberapa implementasi yang terdapat dalam Undang-Undang Sidiknas tahun 2003. Baik teman-teman, selanjutnya ada pendapat dari beberapa ahli. Salah satunya yakni menurut Marzuki pada tahun 2012 ada 6 cara implementasi landasan hukum dan politik pendidikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, yakni dengan cara mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi dan berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang berada di dalam kota maupun yang berada di dalam desa terpencil. Yang kedua, yakni dengan cara meningkatkan kemampuan akademik dan meningkatkan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, yang mana bertujuan agar tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, yakni terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, yakni dengan cara melakukan pemantapan atau pembaharuan sistem pendidikan nasional. Yang keempat, yakni meningkatkan kualitas lembaga pendidik, yang mana bertujuan sebagai pemantapan sistem pendidikan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan seni, dan lain sebagainya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, yakni dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidik dan tenaga pendidik, baik dari sarana maupun prasarananya. Yang terakhir yakni yang keenam, dengan cara meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, baik guru maupun dosen. Bagaimana caranya? Dengan cara memfasilitasi dengan cukup atau baik. Selanjutnya dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan kata lain bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas bagi tenaga pendidik. Nah, teman-teman, mungkin itu keenam cara implementasi landasan hukum dan politik pendidikan menurut Marzuki pada tahun 2012. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan implementasi landasan hukum dan politik pendidikan dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena baik buruknya negara, maju tidaknya negara tersebut dapat kita lihat dari potret pendidikannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Putri atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berlanjut di grup WhatsApp ya untuk sesi tanya jawab. Itu saja teman-teman. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.